kemarin. Ya, kita mulai lagi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok yang menjelaskan tentang penyederhanaan dari persamaan logika dan kemet. Kami yang beranggotakan 5 orang kelompok. Yang pertama, saya sendiri dengan nama Adam Faizal dengan NIM 23111020088. Lalu teman saya. Perkenalkan, nama saya Gumawan Sasongko dengan NIM 2311102104. Lalu teman saya yang selanjutnya. Anton Nur Cahya Putra dengan NIM 231110218. Lalu teman saya. Nama saya Gusti Caesar Yuliawan dengan NIM 23111102087. Dan saya Muhammad Rohan Wicakna Sasongko dengan NIM 231102116. Selanjutnya, tentang pengertian penyederhanaan. Menyederhanakan persamaan logika artinya mencari fungsi lain yang ekivalen tetapi dengan jumlah literal atau operasi yang lebih sedikit. Penyederhanaan persamaan logika memiliki fungsi untuk menjadikan rangkaian logika yang lebih sederhana. Metode penyederhanaan. Ada 2 metode penyederhanaan yang akan dibahas, yaitu yang pertama, penyederhanaan secara aljabar yang akan diterangkan oleh teman saya. Lalu yang kedua adalah metode Karnaugh map atau Q-map. Yang pertama adalah penyederhanaan dengan aljabar boolean. Penyederhanaan dengan metode ini menggunakan hukum-hukum aljabar boolean seperti gambar di samping. Yang pertama ada satu itu hukum identitas. Yang pertama ada A plus 0 sama dengan A kali 1 sama dengan A. Yang kedua ada hukum komponen ya. Yang pertama ada A plus A sama dengan 0 dan A kali A sama dengan A. Yang ketiga ada Yang ketiga ada hukum komplement. Yang pertama ada 1 plus A aksen sama dengan 1 dan A kali A aksen sama dengan 0. Yang keempat ada hukum dominasi, A kali 0 sama dengan 0 dan A plus 1 sama dengan 1. Yang kelima ada hukum involusi, A aksen kali aksen sama dengan A. 6 ada hukum penyerapan, A plus AB sama dengan A kali plus A plus B sama dengan A. Yang 7 ada hukum komutatif, A plus B sama dengan B plus A. Yang 2 ada A kali B sama dengan B kali A. 8 asosiatif, A plus kurung B plus C sama dengan A plus B plus C. Yang 2 ada A kali BC sama dengan A kurung A kali B kurung C. 9 hukum distributif. Yang pertama ada A plus B kali C sama dengan A plus B kali A plus C. Yang 10 ada hukum De Morgan. Yang pertama ada A plus B aksen dikali A aksen kali B aksen. Yang kedua ada A kali B aksen sama dengan A aksen plus B aksen. Yang ke-11 ada hukum 0 plus 1. Ada 2 hukum ya, 0 aksen sama dengan 1 aksen sama dengan 0. Lalu selanjutnya, tentang soal atau contoh soal penyederhanaan dengan aljabar boolean. Yang di sini kita akan bagi kepada teman kita nanti yang akan menjawab soalnya. Dan yang pertama adalah saya yang menjawab. Nomor 1. Soal yang pertama adalah f(x, y) sama dengan x plus x aksen y yang menghasilkan x plus x aksen dikali x plus y menggunakan hukum aljabar boolean yang diturunkan lagi menjadi 1 dalam tanda kurung x plus y dengan hukum aljabar boolean.
lalu sama dengan hasilnya X plus Y dengan hukum aljabar Boolean. Lalu ada jawabannya adalah F dalam sama dengan X aksen, Y aksen, Z ditambah X aksen, YZ ditambah XY aksen. Lalu X aksen dalam kurung Y aksen Z tambah YZ dalam tutup kurung tambah XY aksen menggunakan distributif. X aksen lalu X aksen dalam kurung Z dalam kurung lagi Y aksen tambah Y tutup kurung tambah X Y aksen menggunakan hukum distributif. Lalu selanjutnya X aksen dalam kurung Z tambah X Y aksen menggunakan hukum komplement. Lalu X aksen Z tambah X Y aksen menggunakan hukum identitas. Dalam soal yang ketiga itu soalnya itu ada F, X, Y, Z. Yang pertama itu X kali Z aksen ditambah Y aksen kali Z plus XY kali Z aksen. Kemudian di saran kedua itu ada X Z aksen itu dijadiin A plus Y X Z aksen. Jadi itu jadiin B dan X Z aksennya itu jadiin A plus Y aksen kali Z menggunakan hukum asosiatif. Kemudian hasilnya itu X Z aksen plus Y Z aksen menggunakan hukum penyerapan. Kemudian untuk contoh nomor 4 dengan soal FABC sama dengan AC aksen ditambah B aksen C ditambah ABC aksen. Pertama-tama kita sederhanakan terlebih dahulu dengan hukum asosiatif sehingga menjadi AC aksen ditambah BAC aksen ditambah B aksen C. Kemudian kita sederhanakan lagi dengan hukum penyerapan di mana AC aksen dianggap sebagai A, kemudian B dianggap sebagai B. Sehingga hasilnya menjadi AC aksen ditambah B aksen C. Baik, selanjutnya kembali ke materi yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Materi selanjutnya adalah penyederhanaan dengan Kmap. Peta Kernoff atau Kmap adalah metode visual untuk menyederhanakan ekspresi aljabar dalam fungsi Boolean tanpa menggunakan teorema kompleks. Peta Kernoff menunjukkan nilai suatu fungsi logika untuk setiap kombinasi masukan. Nilai untuk setiap masukan ditulis di dalam kotak yang sesuai dengan variabel Boolean. Urutan variabel pada kotak peta Kernoff biasanya mengikuti deretan kode Gray. Jumlah kotak tergantung pada jumlah variabel dalam persamaan, yaitu 2 pangkat n dengan n adalah jumlah variabel persamaan logika dengan 2 variabel. Diperlukan 4 kotak. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Peta Kernoff untuk 3 atau lebih variabel memiliki beberapa variasi berikut adalah contoh peta Kernoff untuk 2, 3, dan 4 variabel. Yang pertama adalah peta Kernoff untuk persamaan logika 2 variabel. Yang pertama itu dibentuk kayak tabel yang berwarna oranye itu ada X dan S1 dan X2 yang diisikan dengan angka 0, 0, 1, 1 di bagian X1 dan di bagian X2 diisikan dengan angka 0, 1, 0, 1 dan hasilnya itu F X1 titik X2 dengan hasil M0, M1, M2, dan M3. Selanjutnya itu peta Kernoff untuk persamaan 3 variabel. Baik, untuk penyederhanaan dengan Kmap selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini kita bisa melihat penyederhanaan dengan Kmap peta Kernoff untuk persamaan 3 variabel. Lalu di sini juga kita bisa melihat peta Kernoff untuk persamaan 4 variabel. Lalu di sini penyederhanaan dengan Kmap, teknik minimalisis dengan Kmap. Penggunaan Kmap dalam penyederhanaan persamaan logika dilakukan dengan menggabungkan kotak-kotak yang bernilai 1
dan saling bersisian. Kelompok kotak yang bersisian dapat membentuk yang pertama pasangan atau 2 variabel, kuat atau 4 variabel, oktat 8 variabel. Dan di sini kita juga bisa melihat teknik minimalisasi dengan keymap pasangan 2 variabel. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Teknik minimalisasi dengan keymap kuat atau 4 variabel. Ya, di sini ada teknik minimalisasi dengan keymap 4 variabel. Jadi di sini ada 4 variabel, kemudian kita kelompokkan secara horizontal maupun vertikal. Kemudian slide 18. Teknik minimalisasi dengan keymap oktat atau 8 variabel. Sama seperti teknik sebelumnya, kita kelompokkan yang bernilai 1 secara horizontal dan vertikal. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, kemudian kita kelompokkan. Slide 19. Teknik minimalisasi dengan keymap overlapping. Diperbolehkan membuat pengelompokan di mana suatu sel menjadi anggota 2 area pengelompokan. Nah, jadi di dalam peta Carnot-nya itu misalnya ada yang dikelompokkan menjadi suatu area. Nah, kemudian area lainnya itu boleh mengambil sel lainnya untuk membentuk kelompok baru. Nah, kemudian fungsi boolean hasil penyederhanaannya menjadi Z plus XY plus W X aksen Y aksen. Slide 20. Teknik minimalisasi dengan keymap rolling. Ada kemungkinan sel yang dikelompokkan adalah sel-sel yang saling berseberangan. Misal, sel bagian paling atas dengan paling bawah, atau sel paling kanan dengan sel paling kiri. Contoh, nah di sini dalam peta Carnot terdapat yang berseberangan. Nah, misalnya di kiri kan itu ada 1, kemudian di kanan ada 1 juga. Nah, kita seberangkan, jadi kita ya menyeberangkan lah dari pojok ke pojok seperti itu. Catatan untuk keymap 2 variabel. 0 kotak terlingkupi menghasilkan 0 atau low. 1 kotak terlingkupi menghasilkan 2 variabel output. Contohnya pada gambar yaitu A aksen, B aksen. Kemudian 2 kotak terlingkupi sama dengan 1 variabel output. Contohnya yaitu B aksen. 4 kotak terlingkupi sama dengan 1 atau high. Melingkupinya harus posisi horizontal atau vertikal. Yang dilingkupi digit 1 dan jumlah digit 1 yang dilingkupi 2 pangkat N, yaitu 1, 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Catatan untuk keymap 3 variabel. 0 kotak terlingkupi sama dengan 0 atau low. 1 kotak terlingkupi sama dengan 3 variabel output. Untuk contohnya yaitu Y sama dengan A, B aksen, C aksen. Kemudian 2 kotak terlingkupi sama dengan 2 variabel output. 4 kotak terlingkupi sama dengan 1 variabel output. Untuk contohnya yaitu A. 8 kotak terlingkupi sama dengan 1 atau high. Melingkupinya harus posisi horizontal atau vertikal. Yang dilingkupi digit 1 dan jumlah digit 1 yang dilingkupi 2 pangkat N, yaitu 1, 2, 4, 8, dan seterusnya. Catatan untuk keymap 4 variabel. Untuk 0 kotak terlingkupi menghasilkan 0 atau low.
Kemudian untuk satu kotak terlingkupi menghasilkan 4 variabel output. Kemudian untuk dua kotak terlingkupi menghasilkan 3 variabel output. Kemudian 4 kotak terlingkupi menghasilkan 2 variabel output. 8 kotak terlingkupi menghasilkan 1 variabel output. 16 kotak terlingkupi menghasilkan 1 atau high. Melingkupinya harus posisi horizontal atau vertikal. Yang dilingkupi digit 1 dan jumlah digit 1 yang dilingkupi 1, 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Baik, ini untuk contoh soal selanjutnya. Yang pertama akan dibahas oleh teman saya. Nah, soal pertama ada persamaan AB plus B aksen C plus A aksen B aksen. Nah, tahap pertama kita bisa membuat peta Carnot-nya atau key map-nya sesuai dengan jumlah variabelnya. Berarti ya ada 3 ya. Nah, ini bisa menggunakan metode lain ya. Ini sebagai contoh saja. Baik, soal selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, nomor 2. Soal selanjutnya itu yaitu ada AC plus AC aksen B ditambah BC plus B aksen C aksen. Yang pertama itu jawaban yang pertama itu kita bikin tabel dulu ya. Untuk AB itu ada 00, 01, 1 dan 10. Yang C itu ada 01. Lalu AB itu 00 ditaruh 1 bawahnya 0 dan di sampingnya dikasih 0 bawahnya 1. Yang kedua itu 01 diberi angka 1 di bawahnya 1. Yang ketiga itu 11 diberi angka 1 di bawahnya 1 juga. Yang 10 diberi angka 1 di bawahnya 0 dan 1, karena itu sesuai dengan ketentuan SOP ya. Jadi hasilnya itu F aksen sama dengan A aksen kali B aksen kali C ditambah BC tambah AB. Baik, untuk jawaban selanjutnya ada soal XY plus X aksen Z plus Y aksen Z aksen. Di sini ada key map yang berisikan X, Y, Z, di mana yang berisi 1 itu ada di 0000 dan 001, lalu selanjutnya ada di 011, lalu selanjutnya ada di 110 dan 111, lalu ada satu lagi di 100. Nah, dari situ kita buat penyederhanaannya yang menghasilkan F aksen sama dengan XY plus YZ plus XZ aksen. Kemudian untuk contoh nomor 4 dengan soal XY ditambah YZ ditambah XZ ditambah X aksen Y aksen. Langkah pertama kita buat terlebih dahulu tabel kebenarannya. Untuk XY yaitu 00, 01, 11, 10 dan Z 0 dan 1. Kemudian dengan metode SOP kita isi kolom-kolomnya dengan 1. Untuk XY kita isi kolom 11, XZ 11, YZ 11, dan X aksen Y aksen 11. Kemudian kita grouping bisa 1 atau 2 atau 4 atau 8 dan seterusnya. Tapi pada soal ini yang memenuhi yaitu 2 grouping dan 4 grouping, sehingga hasilnya menjadi X aksen Y aksen ditambah XY ditambah Z.
Kesimpulan yang dapat diambil pada materi ini yaitu bahwa penyederhanaan persamaan logika dengan menggunakan metode aljabar boolean dan peta K-map adalah teknik penting dalam desain rangkaian digital. Metode aljabar boolean berguna untuk penyederhanaan teoretis dan manual, sementara K-map menyediakan cara yang lebih visual dan sistematis untuk mencapai penyederhanaan yang optimal. Keduanya bertujuan untuk meminimalkan jumlah komponen dalam rangkaian, mengurangi biaya, dan meningkatkan efisiensi serta keandalan sistem digital. Selesai. Sebetulnya tadi yang slide. Baik, itu presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang pas Gusti bacanya langsung semuanya, aku nggak ganti slide, Cok. Ganti speaker. Loh, aku bingung nih Gusti lagi baca yang mana.